Berlatar sebuah peristiwa nahas yang menimpa seorang pria yang baru tersadar dari pingsannya dengan penuh luka dan cairan merah di wajahnya. Dengan kondisi kaki yang terjepit bagian mobil yang ringsek, ia pun berusaha sekuat tenaga melepaskan kaki yang terhimpit meski harus menahan rasa sakit yang luar biasa yang bisa dipastikan jika mobil yang dinaikinya telah mengalami kecelakaan. Namun, hal yang membuatnya terkejut adalah dia tak tahu siapa dirinya dan apa yang telah terjadi padanya. Terlebih lagi saat dia mendapati seorang pria yang sudah tak bernyawa yang berada di kursi belakang mobilnya. Ia pun kemudian berusaha untuk mengingat kembali siapa dirinya dan siapa pria yang tewas tergeletak di dalam mobil itu. Meski akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa dia benar-benar mengalami amnesia. Situasi tersebut membuatnya nyaris putus asa. Terlebih tempatnya berada saat ini ada di dalam sebuah jurang yang cukup dalam yang kecil kemungkinan akan ada orang yang mengetahui keberadaannya di sana yang membuatnya berpikir jika tak mungkin ada orang yang akan menyelamatkannya. Ketika ia sedang merenungi nasibnya, hujan pun turun yang langsung ia manfaatkan airnya untuk minum sekaligus untuk membasuh mukanya dari cairan merah, di mana ia pun melepaskan jaket yang digunakan oleh mayat pria yang ada di belakangnya untuk mengurangi udara dingin. Esok paginya, ia yang masih berharap ada yang menemukan keberadaannya di sana pun kembali mencoba untuk melepaskan diri dari bangkai mobil yang menjepit kakinya, walau akhirnya usahanya pun kembali gagal. Tak lama kemudian, ia yang penasaran dengan sosok pria yang ada di belakangnya pun mencoba untuk mencari tahu. Hingga ditemukanlah SIM milik pria yang diketahui bernama George yang mungkin bisa membantu untuk mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya hingga dia pun menuliskan pesan untuk orang yang mungkin suatu saat menemukannya meski dia pun bingung tentang siapa nama dia. Are we friends, George? Ia kemudian berusaha menemukan petunjuk tentang asal-usulnya. Namun ia hanya menemukan sebuah pistol dengan beberapa selongsong peluru di dalamnya. Apa yang ditemukannya itu tak cukup mampu membuatnya kembali mengingat tentang siapa dirinya yang sebenarnya, di mana tak lama kemudian, harapan untuk diselamatkan pun muncul saat dia melihat seorang wanita di sekitar sana yang mulai mendekat ke arahnya. Wanita berpakaian rapi itu pun segera memberinya air dan makanan ringan serta meyakinkannya bahwa tak lama lagi akan ada yang membantunya keluar dari sana, di mana hal itu pun jelas membuatnya senang. Namun yang terjadi, rupanya, wanita itu hanyalah halusinasinya akibat besar harapannya untuk bisa diselamatkan. Namun faktanya, hal itu sulit terjadi mengingat posisi mobilnya berada jauh di dalam jurang yang kecil kemungkinan bisa diketahui orang lain. Sepanjang malam hingga pagi ia terus memikirkan nasibnya di sana,
di mana dia pun berpikir bahwa tak akan ada yang menyelamatkannya selain dirinya sendiri, hingga dia pun memutuskan untuk kembali mencoba melepaskan kakinya yang terjepit dan berusaha untuk keluar dari bangkai mobil tersebut. Dengan perjuangan yang membuat tenaganya terkuras, akhirnya usahanya pun membuahkan hasil meski harus menahan rasa sakit yang luar biasa akibat patah kaki yang ia alami. Dengan rasa sakit yang tak terkira yang ia rasakan nyaris membuatnya pingsan. Walau akhirnya ia berhasil bangkit untuk mencoba mencari sesuatu yang bisa menyangga patah kakinya tersebut. Sesaat kemudian ia pun tak sengaja menemukan identitas atas nama Raymond Plazzi yang membuatnya bertanya tentang nama tersebut. Hingga akhirnya. Entah sejak kapan wanita itu ada di dalam mobil. Namun yang membuat terkejut adalah saat dia menyebut jika pria itulah Raymond Plazzi, di mana sejak itulah ia tahu siapa namanya. Hello. My name is Raymond. Stapleton, George Weaver, and Raymond Plazzi are wanted. Tak lama kemudian terdengarlah sebuah kabar dari siaran radio mobil yang menyebut jika dua orang tersangka perampokan atas nama George dan Raymond yang saat ini sedang dalam pencarian pihak kepolisian akibat aksi perampokan di sebuah bank yang menewaskan satu orang petugas bank dan satu petugas keamanan bank. Hingga terungkaplah jika Raymond dan rekannya yang tewas di dalam mobil adalah pelaku perampokan yang berhasil kabur. Sedangkan wanita misterius tersebut adalah karyawati bank yang menjadi korban dalam perampokan tersebut. Setelah tahu jika dirinya adalah buronan polisi yang sedang dicari, Raymond pun merasa jika ia bisa keluar dari sana tetap percuma karena dia cepat atau lambat akan tertangkap akibat ulahnya, hingga perlahan ia mulai pasrah dengan nasibnya di sana. Tak lama kemudian seseorang misterius pun muncul, namun alih-alih membantunya, pria itu justru menodongkan senjatanya ke arah Raymond dan kabur dari sana membawa sebagian hasil rampokan Raymond itu. Malam harinya, Raymond menghangatkan tubuhnya dengan membuat perapian dan ditemani seekor anjing liar di sana yang menjadi teman di tengah keputusasaan-nya, di mana tak lama, sosok wanita misterius itu pun kembali muncul yang seolah memaksa Raymond untuk kembali mengingat apa yang telah dilakukannya pada wanita itu. Tak cukup sampai di sana, Raymond harus ekstra waspada dengan seekor harimau yang berkeliaran di sana. Terlebih lagi mayat George pun berhasil dibawanya untuk dijadikan santapannya. Ketika pagi, Raymond yang tak mau terus berdiam diri pun mempersiapkan diri untuk pergi dari sana meski dengan kondisi kakinya yang patah. Namun tanpa dia sadari jika sosok wanita itu terus memperhatikan setiap hal yang dilakukan oleh Raymond. Setelah merasa siap, Raymond dengan susah payah coba mengikuti arah anjing liar itu pergi, meski dia kembali dibayang-bayangi aksi kejahatan yang baru saja ia lakukan yang perlahan membuat pikirannya semakin terganggu. Dalam upayanya untuk mencari tempat yang lebih aman itulah, ia menemukan sebuah bungkusan yang berisi sedikit makanan yang sebenarnya tak cukup untuk mengganjal rasa laparnya, terlebih saat dia harus memberi sebagian makanan tersebut pada anjing itu.
Raymond yang mencoba melanjutkan pelariannya lalu masuk ke dalam sebuah celah goa yang ada di hutan itu berharap tempat tersebut bisa membuatnya lebih aman dari ancaman harimau yang telah memangsa rekannya. Namun ternyata apa yang dilihatnya itu jelas membuat Raymond berpikir jika dia pun akan menjadi mangsa seperti rekannya jika tetap di sana, di mana Raymond pun memutuskan pergi dari sana untuk mencari tempat baru yang lebih aman. Merasa jalan yang dipilihnya malah membawanya ke jurang, Raymond pun memilih jalan yang menuju sungai yang membuatnya seakan menemukan harapan baru, karena bisa mendapatkan sumber air dan makanan yang bisa ia dapat dari sungai. Sesaat kemudian dia pun sadar jika wanita itu masih terus mengikutinya. Namun, ingatannya yang tak kunjung kembali membuat Raymond belum menyadari tentang siapa wanita yang terus mengikutinya itu. Raymond yang tak mau ambil pusing pun lalu memutuskan untuk menyeberangi sungai meski arusnya terlihat cukup deras, hingga akhirnya setelah terseret arus cukup jauh, beruntungnya Raymond masih bisa selamat dan terdampar di tepian sungai, meski dia harus terpisah dengan anjing liar yang selama beberapa hari ini menjadi teman di tengah keputusasaannya tersebut. Raymond yang kembali melanjutkan perjalanannya terpaksa harus berlindung dari guyuran hujan di dalam goa kecil, namun dia mulai merasa terganggu dengan kehadiran wanita misterius yang terus mengikutinya. Keesokan paginya, anjing liar itu berhasil menemukan Raymond kembali dan seakan meminta Raymond untuk mengikutinya. Di tengah keputusasaannya mencari jalan keluar dari sana, Raymond justru baru menyadari jika dia kembali lagi ke tempat semula, di mana sosok wanita misterius itu pun kembali muncul di hadapannya. Dan tiba-tiba, I don't want you here. I don't want you here. I don't. You did this. selesai dengan itu, Raymond kembali berusaha mencari jalan keluar dari sana meski dengan kondisi tubuh yang semakin lemah. Namun, kemunculan anjing liar yang selama di sana menjadi teman dekatnya pun berhasil meningkatkan semangatnya kembali, hingga dia pun akhirnya berhasil sampai ke tepian jalan raya di sana. Keanehan pun kembali dirasakan Raymond saat dia menemukan mayat seorang pria tergeletak di tepi jalan dekat jurang. Terlebih saat dia mendapati identitas mayat pria tersebut yang mirip dengan tanda pengenal yang dia temukan. Namun, ada perbedaan dari nama dan nomor yang tertulis, di mana Raymond pun perlahan berhasil mengingat apa yang telah terjadi padanya selama ini. Namun tak lama kemudian, setelah membiarkan mayat pria tersebut dibawa oleh harimau yang mencoba menyerangnya, ingatan Raymond perlahan membaik dan terungkaplah jika mayat pria itu adalah perampok yang sedang dicari oleh pihak kepolisian, sedangkan wanita misterius yang ditembaknya tadi adalah pacarnya yang coba untuk menyelamatkannya. Namun karena halusinasi akibat putus asa yang berlebih membuat Raymond tak bisa mengingat semuanya. Terlebih lagi hal itu membuat pikirannya terganggu. Faktanya, semua bermula saat ia akan bertemu pacarnya yang menunggu Raymond sepulang kerja.
para perampok yang baru saja menjalankan aksinya menjadikan Raymond sebagai sandera mereka dan membawanya pergi dengan mobil yang ditumpangi bersama, sebelum akhirnya mobil itu mengalami kecelakaan dan jatuh ke dalam jurang. Di akhir film, Raymond akhirnya berhasil diselamatkan oleh seorang supir yang mau berbaik hati membawanya pergi dari sana untuk mendapatkan perawatan medis.